warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Siti Nur Isnaini, calon guru penggerak dari angkatan 11 dari SMA Negeri 8 Bengkulu Utara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Azizah Fajri. Beliau adalah guru biologi dari SMA Negeri 8 Bengkulu Utara. Assalamualaikum Ibu Azizah. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana Ibu Azizah kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar hari ini baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan observasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya observasi Ibu di dalam kelas dan sebelum saya melakukan proses supervisi kelas nantinya. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi, sebab kita perlu berdiskusi sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas dan nantinya pembelajarannya agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Ibu nanti ya. Nanti akan saya sampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin nanti berkaitan dengan tujuan Ibu. Jadi kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya Bu? Oke, untuk tujuan pembelajaran saya menambahkan 3 tujuan pembelajaran. Di antaranya adalah yang pertama, menjelaskan pengertian sistem pernapasan pada manusia dengan tepat. Yang kedua, menjelaskan struktur dan fungsi dari sistem pernapasan itu sendiri. Yang ketiga adalah mengaitkan struktur dan fungsi organ pernapasan pada manusia dengan sistem bioproses yang terjadi di dalam tubuh. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan nanti? Saat melakukan observasi, Ibu ingin area mana yang ingin dikembangkan? Untuk pengembangannya itu saya menggunakan 2. Yang pertama ada area pengembangan pengetahuan dan ke area pengembangan keterampilan. Oke, jadi area pengembangan yang ingin dicapai nanti adalah bagian pengetahuan dan bagian keterampilan ya Bu ya. Selanjutnya saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, mungkin dari strateginya atau dari metode atau dari model pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam pembelajaran Ibu nanti. Untuk pembelajaran itu rencananya saya itu ingin menggunakan metode pembelajaran PBL yaitu problem based learning, dan saya juga menggunakan metode diantaranya berdiskusi, tanya jawab, dan yang terakhir adalah presentasi. Senang mempresentasikan di depan. Oke, itu model dan metodenya ya. Kalau strateginya Ibu? Kalau strategi saya menggunakan sistem pembelajaran berdiferensiasi yang sudah terintegrasikan dengan PSE. Oh iya. Baik, jadi rencana Ibu nanti yang akan Ibu terapkan di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Oke, dan ini akan digabungkan dengan model pembelajaran problem based learning dan metode pembelajarannya itu diskusi kelompok dan tanya jawab gitu ya Bu ya. Oke, kalau untuk medianya Ibu, media pembelajaran yang akan Ibu pakai nanti apa Pak? Oke, untuk media pembelajaran yang saya pakai ini saya menggunakan media PowerPoint dengan bantuan fokus. Setelah itu juga saya menggunakan LKPD yang diberikan kepada anak dan juga sumber-sumber belajar menggunakan buku cetak atau buku cetak. Jadi ada Infocus, ada LKPD dan buku cetak Ibu ya. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa, di jam berapa, dan di kelas berapa? Observasi itu saya merencanakan akan melakukannya di kelas 11-2. Di sana saya ada jadwal pada hari Kamis jam pertama sampai dengan jam ketiga. Baik, jadi nanti hari Kamis di kelas 11-2 di jam 1 sampai 3 saya akan datang ke kelas Ibu ya. Ya. Saya akan datang ke kelas Ibu, saya akan melakukan supervisi kelas dan nantinya setelah Ibu melakukan kegiatan observasi yang saya catat beberapa hal yang terjadi di dalam kelas, nanti kita akan
melakukan percakapan setelahnya ya Bu, Iya. yaitu percakapan pasca observasi. Nanti di kegiatan pasca observasi kita akan ditemani oleh pengajar praktek saya nanti ya Bu ya. Oke, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Percakapan hari ini saya mendapat banyak sekali bayangan waktu observasi saya ingin melakukan apa. Yang pertama, saya menggunakan model pembelajaran PBL dan integrasikan juga dengan pembelajaran produk translasi dengan PSE ya tadi ya Bu ya. Setelah itu saya juga menggunakan menggunakan metode diskusi, tanya jawab dan presentasi. Dan saya juga menggunakan media. Medianya saya menggunakan PowerPoint, saya menggunakan 3D dan juga saya menggunakan sumber bacaan. Oh ya, jadi sudah tergambar jelas nantinya Ibu akan melakukan apa ya? Iya, jelas sangat jelas. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktu yang sudah disediakan untuk perbincangan kita hari ini dalam percakapan praobservasi ini ya Bu ya. Sampai ketemu di kegiatan observasi nanti di hari Kamis di jam 1 sampai 3 di kelas 11. Baik, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas yang nanti juga akan dilakukan percakapan pasca observasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Udah siap kalau untuk belajar hari ini? Siap. Sebelum kita belajar, coba kalian lihat dulu sebelah kanan dan kirinya. Kira-kira kalau misalnya ada sampah atau kotoran-kotoran yang tidak enak dilihat mata, tolong diambil dan dibersihkan. Yang piket, sudah piket tadi pagi? Sudah. Kamu sudah nyaman untuk belajar? Kalau sudah, sekarang kita pimpin doa terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini. Silakan ketua kelas, Fadil, pimpin doanya. Siap, doa right. Right. Terima kasih kepada Fadil. Selanjutnya Ibu akan absen dulu, Ibu presentasi dulu pada hari ini. Nanti ketika Ibu absen, silakan katakan ya. Adi Rafi, Adrian, Ahmad Sobi, Aidan, Ajab, Edelisa, Arila, Brian, Khalid, Delva, Devi Ratu, Diwa. Untuk kesempatan pada hari ini dan semoga yang terakhir kita doakan dia cepat sembuh ya, biar bisa tidak pulang. Untuk yang selanjutnya kita nyanyi lagu wajib nasional dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Ibu mohon kepada Karolin untuk memimpin penampilan. Pada Karolin silakan. Boleh ke kanan. Oke kawan-kawan, silakan berdiri. Ayo kawan-kawan, kita nyanyi lagu Awal Bandung dilakukan Kak. 1, 2, 3, 4. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Terima kasih, ada dua. Oke, kita mulai pembelajaran pada hari ini ya. Jadi kemarin minggu lalu kita sempat membahas materi tentang, ada yang masih ingat kita membahas apa minggu lalu? Sistem peredaran darah. Betul. Sekarang kita belajar tentang sistem peredaran darah. Nah, dalam sistem peredaran darah ternyata ada banyak sekali komponen-komponen yang berperan. Benar? Apa saja nah komponen yang berperan dalam sistem peredaran darah? Ada yang masih ingat? Oke, peredaran darah. Oke, mekanisme peredaran darah. Nah, dalam mekanisme peredaran darah itu kan terjadi proses peredaran darahnya. Ada banyak sekali komponen-komponen yang berperan di sana. Ada 3 komponen. Apa saja nak? Boleh? Cara? Mekanisme peredaran darah melibatkan 3 komponen utama. 1. Darah mengangkut oksigen, sari-sari makanan, dan sisa metabolisme. 2. Pembuluh darah, arteri membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan vena membawa darah kaya karbon dioksida kembali ke jantung. Jantung, vertikal kiri memompa darah kaya oksigen ke aorta yang mengedarkannya ke seluruh tubuh. Jadi ada 3 macam komponen dari sistem peredaran darah. Nah, intinya dalam sistem peredaran itu darah itu mengangkut yang namanya apa nak? Oksigen. Nah, kira-kira kita manusia dari mana kita mendapatkan oksigen? Melalui proses pernapasan. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas topik tentang struktur dan fungsi organ pernapasan.
dari karena ada tujuan yang pertama. Kalian mampu menjelaskan pengertian dari sistem pernapasan dan pernapasan manusia dengan tepat. Dan yang kedua, menjelaskan struktur dan fungsinya. Dan yang ketiga, yaitu mengaitkan struktur dan fungsi tadi dari organ sistem pernapasan dengan bioproses yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup, khususnya pada manusia. Benar. Nah, selanjutnya pada pembelajaran hari ini kita akan menggunakan sistem berdiskusi kelompok dan kalian akan mempresentasikan hasilnya di akhir. Sudah jelas untuk pembelajaran pada hari ini? Kita mau belajar apa nak? Sistem pernapasan. Selanjutnya, di sini ada instruksi. Kalau mengikuti instruksi ibu, silakan kalian berdiam diri tanpa melakukan aktivitas apapun. Silakan lepas dulu penanya, lepas dulu bukunya, ya. Regangkan otot-ototnya biar tidak kelihatan terlalu tegang, ya. Sekarang kalian berdiam diri sejenak dan tutup mata. Silakan tutup matanya. Kira-kira ketika kalian tutup mata, apa aktivitas yang masih kalian lakukan? Bernafas. Yang lain sama? Apa ada yang tidak melakukan proses bernafas? Tidak ada. Jadi ketika kalian diam sekalipun, kalian tidak melakukan aktivitas apapun, kalian akan tetap bernafas. Betul, bernafas. Selanjutnya, nah ketika kalian bernafas, ketika tadi kalian diam, apa yang terjadi nak? Fani? Hirup dan mengeluarkan udara. Oke, sekarang kita praktekkan. Coba hirup udara, hembuskan. Kira-kira apa yang terjadi di sana? Apa yang masuk? Oksigen, benar. Apa yang kalian keluarkan? Pernah berdiam diri di depan kaca? Ketika bernafas? Apa yang terjadi? Coba angkat tangan, satu orang. Siapa saja? Boleh. Fadil. Kacanya mengembun. Kacanya mengembun, benar. Apa yang kita keluarkan di sana? Karbon dioksida dan dalam bentuk uap air. Ada titik-titik airnya? Iya. Pernah mengamati nggak ketika bercermin? Atau yang pakai kacamata? Kacamata terus pakai masker. Kacamatanya bagaimana? Berembun, menutupi itu embunnya. Ya. Ini kita lihat. Oke, menghirup udara dan mengeluarkan udara. Udara di sana dalam bentuk CO2 dan H2O. Selanjutnya, ibu di sini punya kasus. Nah, coba perhatikan. Ini kasusnya orangnya lagi ngapain? Lagi minum, terus tersedak. Pernah kalian lagi minum tersedak? Dari mana airnya keluar? Dari hidung. Kira-kira kenapa bisa sampai tersedak? Kenapa kira-kira? Oke, menurut pendapat kalian, apa yang terjadi pada anak ini tadi? Apa? Tersedak ketika lagi minum. Benar. Selanjutnya, bagaimana pertolongan pertama ketika si anak ini tersedak atau kalian lagi minum tersedak? Bagaimana pertolongan pertamanya? Ya, Naisla? Jangan berbicara atau tertawa saat makan dan minum. Iya, kalau kalian lagi berbicara ketika makan, itu akan membuat katup epiglotis itu bingung. Ya, kalian udara mau masuk atau makanan yang mau masuk. Jadi ibaratkan ini ada katup yang membuka dan menutup, benar kan? Ketika kalian mau makan, makanannya kan masuk ke kerongkongan atau kerongkongan? Kerongkongan, benar. Masuk tuh makanan ke kerongkongan. Terus kalian menghirup udara, masuklah udara. Bingung dia mau buka atau menutup. Jadi kalau lagi makan atau minum sebaiknya Sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, kita ice breaking terlebih dahulu ya nak ya. Oke, kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya ada 2. Ice breaking yang pertama, kita tepuk 1 sampai 5. Ikuti instruksi ibu. Kalau tepuk 1, tepuk 1 kali. Kalau misal tepuk 2 kali. 3 ke atas. Oke, 4. Oke, double ya. 1, 2, 5, 1, 2, 3. Siap? Oke, kita coba ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Coba ibu. Ada apa? Sini. Sini, berfokus lagi, kita coba lagi ya. Tepuk 2 kali. Oke, fokus. Tepuk 3 2 kali. Gimana? Ayo. Ada 1, 2, 3.
kita mulai ya. Oke, mengingat, mendengar, melihat, mendengar, fokus. Oke, siap belajar? Siap. Mulai. Kita mulai pembelajaran untuk selanjutnya. Oke. Perhatikan kasus ya, Nak ya. Di sini ada kasus. Beberapa tahun yang lalu, mungkin kalian juga pernah mengalami, ikut merasakan. Tahun berapa kira-kira terjadinya kasus COVID? Kalian tadi kelas berapa? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD itu masih belajar aktif di sekolah atau dari di rumah? Dari di rumah. Ya, kira-kira dari sini nih kita lihat kasus COVID-19. Oke, kita lihat kasus ini berdasarkan gambar dari artikel yang sudah ibu berikan sebelumnya. Kalian sudah baca artikelnya? Oke, dari artikel tersebut, ketika kalian ada yang bercerita menjadi dokter? Pasti ada. Banyak? Semoga kalian menjadi dokter yang hebat. Jadi, apabila Anda menjadi seorang dokter, jelaskan mengapa virus corona itu bisa menginfeksi seseorang. Mereka mengapa? Apa yang menyebabkan virus itu bisa menginfeksi seseorang sehingga napas si penderita itu pendek napasnya? Kira-kira kenapa? Oke, Nani? Kalau menurut saya itu karena organ-organ yang biasanya diserang oleh virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 yaitu organ-organ atau jaringan yang biasa digunakan untuk bernafas. Jadi, penderita yang terinfeksi virus tersebut akan mengalami kesulitan bernafas, yaitu seperti nafas rendah atau nafas yang negatif. Kalian ada yang pernah alumni terserang COVID? Siapa yang pernah? Angkat tangan. Oke, Sakwa. Apakah napasmu terasa pendek dan berat? Iya, selain itu gejala apa lagi yang kamu rasakan? Nggak bisa mencium aroma. Oke, hilang bau. Selain itu ada lagi nak? Nggak bisa merasa. Ada lagi yang lain? Kira-kira apa lagi? Nggak pernah diet? Alhamdulillah kalau nggak pernah. Siapa lagi yang pernah? Pernah ya? Nggak pernah. Cuma siapa sendiri yang pernah? Nah, ketika kamu mengalami itu, ada isolasi di sana? Kenapa harus diisolasi? Iya, karena dia kan punya sistem pernapasan. Nah, misalnya gini, kamu lagi batuk, terus di depan kamu ada orang sehat, kira-kira bisa menyebar nggak dari saluran udara? Bisa. Jadi sistem pernapasan yang terserang dari virus COVID-19. Pertanyaan berikutnya, kira-kira organ mana saja dalam sistem penyakit respirasi yang diserang dan bagaimana dari organ tersebut? Organ apa saja yang diserang? Kira-kira? Kamu ya? Organ yang terserang juga terkena virus COVID-19 itu paru-paru, tenggorokan, dan saluran pernapasan. Kalau proses penyakitnya itu virus masuk ke dalam tubuh, dia membaca sel di dalam tubuh, lalu dia memproduksi diri, lalu ia berkembang biak lagi di saluran udara yang ada di dalam tubuh. Jadi ketika virus itu masuk lewat udara, kita kan menghirup udara. Bagaimana kita bernapas? Benar? Kita menghirup udara. Virus itu kan ada di udara. Kita hiruplah sama kalian. Masuk ke paru-paru. Jadi di sistem paru-paru itu nanti kalian akan merasakan virus itu menyebar dengan tanda-tanda yang tadi saya sebutkan. Mungkin gejala awalnya tidak langsung nafas pendek, misalnya meriang dulu, ya. Setelah itu apa lagi? Mungkin agak demam, terus merasa nafasnya terengah-engah, nafasnya susah dan lain-lain. Benar. Jadi organ yang terserang itu adalah sistem pernapasan, di antaranya adalah bagian paru-paru dan tenggorokan dan organ-organ lain dalam sistem respirasi. Oke. Nah, ketika kita menghirup udara, kita mengeluarkan udara, tadi kan sudah kalian sebutkan bahwa kita itu menghirup oksigen dan mengeluarkan CO2 dan uap. Nah, ketika si penderita COVID ini terkena terjangkit virus, apakah dia tetap bisa melakukan respirasi seperti biasanya selain napasnya pendek? Bisa? Tetap bisa bernapas nggak? Bisa. Atau bahkan dengan bantuan alat. Alatnya apa nak? Tabung oksigen. Makanya zaman waktu 2019 oksigen itu langka. Iya nggak? Susah didapatkan karena banyak sekali orang yang mencari. Jadi alangkah baiknya sekarang kita akan diberikan sistem pernapasan yang alhamdulillah bisa berfungsi dengan baik. Kita wajib bersyukur kepada Sang Pencipta. Ya, bagaimana kalian kalau nafasnya itu tidak seperti sekarang? Itu tabung oksigen misalnya. Bagaimana kira-kira? Dari uang, dari tenaga, dan dari lain-lain akan terkuras. Ya, sama-sama kita bersyukur pada Sang Pencipta. Oke, jadi kita lihat organ pernapasan yang terserang pada virus COVID-19 tadi. Yang pertama dari hidung, selanjutnya ada faring, trachea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Bisa mengingat ini? Buat salah satu orang bacakan urutan dari sistem pernapasan manusia. Coba. Iya, boleh silakan. Hidung, faring, trachea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Oke. Jadi
yang paling terakhir yang berupa katut-katut kecil, rongga-rongga kecil, itu namanya alveolus. Alveolus tempat perputaran antara oksigen dan karbon dioksida. Nanti baru dia dibawa oleh darah. Terakhir ada paru-paru. Jadi paru-paru itu seluruhnya. Nah, paru-paru itu ada berapa? Dua. Ada dua di kanan dan di kiri. Apakah ukurannya sama? Berbeda ukurannya itu. Mana yang lebih besar, paru-paru kanan atau paru-paru kiri? Kanan. Nah, paru-paru kanan ada 3 lobusnya, 3 bagian. Ya, paru-paru kiri ada 2 lobus. Jadi lebih besar paru-paru kanan dibanding dengan paru-paru kiri. Ya. Sekarang ibu sudah siapkan KKPD untuk kalian bekerja bersama kelompok masing-masing. Nah, ibu sudah membagi kelompok dalam bentuk 6 kelompok. Setelah itu kalian nanti silakan duduk berkelompok, bergabung dengan anggota kelompoknya. Di meja pertama sebelah mana? Oh, sebelah ini. Ini tuh kelompok 1 nah, yang kalian perhatikan untuk kelompok 1, kelompok 2. Di belakang kelompok 3. Selanjutnya di meja mayori itu kelompok 4. Di meja 5 kelompok 5 dan di depan kelompok 6. Paham? Silakan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Ini LKPD-nya akan diberikan kepada masing-masing kelompok. Nah, di LKPD ini langsung kalian tulis nama kelompok dan kalian bisa mendiskusikan jawabannya dari materi yang sudah dibagikan sebelumnya. Kalian boleh mengakses HP. Silakan buka HP-nya untuk mencari data. Nah, sebelum itu kalian tentukan dulu dalam kelompok bagian mana yang bekerja sebagai pencari materi. Misalnya Rani bagiannya nyari materi atau nyari jawaban dari materi yang sudah diberikan. Jadi silakan gunakan HP-nya. Terus ada bagian lagi, misalnya Zalika, dia bagian mencatat jawaban. Mungkin bagian dia bagian apa? Misalnya presentasi. Dan semuanya harus ikut bekerja. Paham? Paham. Bisa dilihat ya, kedua-dua data sudah dibaca. Nah, di situ ada berapa pertanyaan nanti? Ada berapa Pak? Ada 2. Dan itu sesuai dengan model oksigen, enggak ada Bu. Ya, selanjutnya kita masuk ke tahap presentasi setiap kelompok. Jadi instruksinya adalah kalian tinggal bacakan apa yang sudah dibahas bersama kelompok di depan. Setelah itu nanti dilanjutkan ke kelompok berikutnya. Untuk kelompok 1 silakan maju depan perwakilannya untuk membacakan hasil KKPD yang sudah dikerjakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Nama saya Rani dan di sini saya akan mewakili kelompok saya untuk menyampaikan hasil diskusi kami mengenai struktur, fungsi organ pernapasan dan juga mekanisme pernapasan. Untuk yang pertama, yaitu struktur pernapasan. Yang pertama itu ada hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, dilanjutkan dengan trachea, bronchus, bronchiolus, alveolus, dan juga diafragma. Untuk fungsi dari masing-masing sistem tersebut, yang pertama ada hidung, fungsinya menyaring, melembabkan, dan menghangatkan udara yang dihirup. Yang kedua ada laring, yaitu menghubungkan dari hidung ke laring. Yang ketiga ada laring untuk melindungi saluran pernapasan dan menghubungkan dari laring ke trachea. Yang keempat ada trachea untuk mengalirkan udara ke paru-paru. Yang kelima ada bronchus, cabang dari trachea untuk menyaring partikel. Yang keenam ada bronchiolus, yaitu cabang dari bronchus yang Terima kasih Naila, Naila. Oke, jadi sudah semua presentasi ya Nak ya. Apa yang kalian sampaikan tadi semuanya sudah sangat bagus, sudah sangat maksimal. Jadi materinya sudah tersampaikan dengan sangat baik. Tepuk tangan dulu untuk semua. Jadi setelah kalian mengerjakan LKPD, kalian mendapatkan informasi materi. Yang pertama adalah organ-organ yang berperan dalam sistem pernapasan. Kita ulang kembali, diulas kembali. Jadi organ-organ yang berperan itu yang pertama adalah hidung dan mulut. Tapi kita kebanyakan kita bernapas menggunakan hidung.
sedang tersumbat, benar Mario dan Sawa. Ketika kita flu dan hidungnya tersumbat dan bisa menggunakan mulut. Selanjutnya ada faring. Faring ini nama lainnya adalah tekak. Ya, tekak ya. Jadi setelah dari hidung, udara itu masuk ke persimpangan. Ya, namanya tekak. Persimpangan antara kerongkongan dan tenggorokan. Nah, ketika udara masuk ke mana? Hidung langsung ke faring. Setelah itu masuk ke bagian laring. Laring tadi adalah satu epiglottis, ya, katup yang membuka dan menutup. Setelah itu dari laring dia masuk ke trachea, cabang dari bronchus. Kan paru-paru kita dua, ada cabangnya. Cabang itu namanya trachea atau bronchus? Bronchus. Setelah itu nanti masuk ke bronchiolus, baru ke alveolus. Nah, dalam tubuh manusia kita semuanya, alveolus kita itu jumlahnya ada berapa? 300 juta jumlah bronkusnya. Jadi lubang-lubang udara itu jumlahnya sangat banyak, 300 juta pada dua paru-paru. Seandainya satu lubang bronkus itu bermasalah, apakah akan berdampak pada sistem pernapasan? Iya, akan berdampak pada sistem pernapasan dan akan menimbulkan penyakit. Setelah masuk ke bronkus, pertukaran terjadi di alveolus. Oksigen masuk dan yang keluar berupa karbon dioksida. Sudah jelas ya ini organ-organnya? Yang kedua, mekanismenya, bioprosesnya yang terjadi dari organ tersebut. Bioprosesnya ada dua, ada inspirasi, ada ekspirasi. Inspirasi artinya apa? Udara masuk, kita menghirup, kita menarik nafas, memasukkan udara namanya inspirasi. Kita menghembuskan nafas namanya ekspirasi. Nah, inspirasi dan ekspirasi pada pernapasan itu dibagi menjadi dua. Ada yang dengan bantuan tulang rusuk atau tulang rusuk, dan ada dengan bantuan diafragma. Coba kita dengan Brian. Brian kan penyanyi nih, ya. Brian kalau misalnya nyanyi bernafas itu menggunakan otot dada, tulang rusuk atau diafragma. Kenapa Brian? Karena suara yang terdengar lebih kencang dan bulat. Oke. Karena suara yang dihasilkan lebih kencang dan bulat. Makanya kalau penyanyi itu pakainya pernapasan ke perut. Nah, tadi sudah kami jelaskan. Pernapasan itu ada dua tadi ya. Coba kita lihat di sini. Ada yang namanya inspirasi dan ada yang namanya ekspirasi. Inspirasi ada pernapasan dada, ada pernapasan ke perut. Sama, yang inspirasi juga ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Apa bedanya? Ototnya yang berbeda. Kalau pernapasan dada kita menggunakan otot tulang rusuk. Sekarang kalian bernapas dengan menggunakan pernapasan dada. Bernapas normal untuk menggunakan pernapasan dada. Ada saat-saat tertentu kita bisa menggunakan pernapasan perut, menggunakan otot diafragma, pembatas antara paru-paru dengan perut. Oke, pertama, untuk inspirasi pada pernapasan dada. Otot, coba buka tarik nafas, masukkan udara. Bagaimana keadaan otot tulang dadamu? Mengembang. Karena udara yang dari luar itu masuk tekanannya lebih tinggi dibandingkan dengan yang ada di paru-paru. Udara masuk, otot dada mengembang, sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Ketika ekspirasi, bagaimana otot tulang dadanya? Mengepis. Tekanannya dari dalam lebih besar hingga dia keluar. Jadi di sini bernafas dengan menggunakan otot tulang dada. Kalau yang ini pakai diafragma. Ketika kita bernafas, coba pegang perut. Bernafas dengan perut, coba tarik nafas. Perutnya bagaimana? Kempes ya, datar kan? Datar kan diafragmanya. Sekarang hembuskan. Gimana perutnya? Mengembang. Seperti itu. Ya, jadi pernapasan tadi kita bisa bedakan berdasarkan ototnya, otot tulang dada. Kita pakai di setiap kelompok, boleh dikumpulkan ke depan. Dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, penjelasan ibu di awal, kalian sudah berdiskusi tentang materi struktur dan fungsi organ pernapasan, kalian juga sudah mempresentasikan, ibu juga sudah menambahkan sedikit materi tentang apa yang sudah kalian presentasikan tadi. Selanjutnya kita simpulkan bersama. Kira-kira dari pembelajaran hari ini, apa yang dapat kita ketik, apa yang dapat kita ambil kesimpulannya? Boleh? Salah satu untuk mengangkat. Oke, silakan, Esa. Mekanisme sistem pernapasan yaitu menghirup oksigen, O2 dan mengeluarkan karbon dioksida, CO2 dan uap air. Betul. Jadi pernapasan, ya, pernapasan tadi, respirasi anak ya, respirasi. Apa yang dihirup? Menghirup O2, betul. Terus mengeluarkan apa? CO2 dan H2O berupa
2 kali. Selanjutnya apa lagi yang kita simpulkan dalam pembelajaran kali ini? Sini. Oke, pernapasan meliputi faring, laring, trachea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Oke, organ pernapasan dari awal masuknya udara dari hidung sampai dengan alveolus. Selanjutnya ada lagi nak? Oke, hai. Betul. Ada lagi, itu untuk menjaga kelancaran melindungi saluran udara. Terus yang ketiga ada lagi, itu untuk menjadi jalur masuknya udara. Yang keempat ada bronkus, bronkus itu masuk suplai oksigen. Lalu membuka paru-paru dengan saluran pernapasan untuk mengalir udara dari alveolus ke dalam alveolus. Yang keempat ada bronkiolus, yaitu mengalir udara ke dalam alveolus tempat perputaran oksigen dan karbon dioksida. Yang keempat ada alveolus, yaitu tempat perputaran gas bertugas untuk mengeluarkan oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Terima kasih banyak. Sudah mencakup semuanya. Fungsi dari organ-organ sistem pernapasan. Ada lagi yang memberi kesimpulan? Sisi, silakan. Mekanisme inspirasi yaitu diafragma dan otot anak tulang rusuk akan berkontraksi dan meluaskan raba dada sehingga paru-paru mengembang dan mengisi udara. Udara masuk lewat hidung dan mulut lalu melewati proses penyaringan partikel kecil oleh kabel-kabel hidung. Yang kedua ada mekanisme ekspirasi yaitu otot anak tulang rusuk mulai berrelaksasi, tulang rusuk tertarik ke posisi semula, volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada meningkat, dan tekanan udara dalam paru-paru lebih tinggi dari udara atmosfer. Proses ini memicu keluarnya udara dari sistem pernapasan manusia. Terima kasih ya. Terima kasih Didi. Jadi untuk mekanismenya udah cukup kalian ingat terus dalam sistem pernapasan itu ada inspirasi dan ekspirasi. In itu artinya memasukkan udara, sedangkan yang ekspirasi artinya mengeluarkan udara. Nah untuk pembagiannya ada bernapas menggunakan otot tulang rusuk atau pernapasan dada. Ada juga yang namanya pernapasan diafragma atau pernapasan perut menggunakan otot diafragma. Oke, sudah jelas ya? Ya. Nah setelah ini aku akan mengambil tes. Ibu akan memberikan soal di sini. Silahkan kalian jawab sepengetahuan kalian sesuai dengan yang kita pelajari hari ini. Jawabnya benar-benar dan mengerjakan sendiri. Kenapa? Walaupun tadi kalian mengerjakan secara berkelompok, itu kan nilai kelompok, ya. Sekarang ini individu. Ibu ingin melihat bagaimana perkembangan setelah kita belajar hari ini. Apakah kalian mengerti materinya atau ada yang perlu dibenahi, ada yang perlu ditambahkan? Paham? Ibu bagian apa bedanya? Kalau ada yang kurang jelas, angkat tangan. Teruskan dari kanan dan di kiri. Bisa? Bisa ya. Oke, berikutnya kita akan lanjut ke refleksi. Tapi sebelum refleksi kita SDT lagi ya. Lanjut ke SDT, oke nak? Siap? Boleh berdiri? Kita berdiri sama-sama. Oke, SDT yang pertama untuk tepuk 1, 2, 3 sampai 5 ya. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Selanjutnya kita refleksikan apa yang kita pelajari pada hari ini. Ya, silakan dilihat. Oke, apa yang kita pelajari pada hari ini? Nah, ada yang mau menjawab? Sistem pernapasan pada manusia. Baik itu organnya, strukturnya, fungsinya, dan bioprosesnya. Oke, berikutnya. Bagaimana perasaan kalian hari ini setelah belajar buku? Senang. Ada lagi? Bagaimana perasaan kalian ini setelah belajar? Senang. Ada yang sedih? Tidak. Ada yang sedih? Senang? Senang. Jadi semuanya senang belajar hari ini? Senang. Kasih. Berikutnya. Apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Apa yang paling menarik? Enggak, silakan jawab. Apa yang paling menarik? Oke, Madia. Berdiskusi. Jadi kalian itu biasanya lebih senang bekerja bersama dengan anggota kelompok. Jadi hasil diskusi. Selain berdiskusi apa lagi nak? Ada lagi lain? Coba. Ice drinkingnya. Jadi kalau belajar yang menopang kurang semangat ya. Dan semangat awal maka enak ice drinking. Ada lagi? Sudah cukup? Oke, selanjutnya. Menurut Anda, apa yang penting mempelajari organ pernapasan? Kenapa penting? Karena kita Oke, sebelum mungkin kalian sudah tahu berarti yang mereka tahu. Tapi mungkin ada yang belum paham bagaimana mekanismenya, organ apa saja yang terlibat. Jadi setelah mempelajari materi pada hari ini, semua sudah terjawab, ya. Penting, sangat penting untuk mempelajari materi tentang organ pernapasan. Oke, selanjutnya apa yang akan dilakukan agar lebih memahami materi dengan lebih baik lagi untuk kedepannya? Oke, membuat rangkuman di buku. Jadi sebelum belajar malamnya kalian sudah membaca, terus merangkum di buku. Bagus. Ada lagi yang lain? Bagaimana untuk kedepannya nak? Melihat video pembelajaran. Oke, melihat video pembelajaran. Sekarang kita akan gampang sekali mengakses video pembelajaran. Semuanya bisa mengakses tanpa ada batasan. Jadi sebelum materi itu diajarkan di kelas, alangkah lebih baiknya seperti tadi bilang, lihat dulu video pembelajaran di YouTube boleh. Di mana lagi? Intinya banyak. Di Instagram juga ada. Manfaatkan platform itu untuk belajar agar semua materi yang disampaikan. Oh, dan kalau saya belajar ini, ternyata yang saya pelajari sudah akan dikeluarkan oleh guru yang mengajar pelajaran.
Oke. Kira-kira sudah memahami semua? Sudah ya. Oke, kalau sudah memahami semua, untuk minggu depan kita berjumpa lagi di hari yang sama dan jam yang sama. Materinya itu tentang penyakit yang diderita oleh sistem pernapasan manusia. Kira-kira kalau misalnya sebelum kita belajar nih, banyak nggak ya penyakit yang diderita oleh manusia? Pernapasan? Banyak. Salah satunya apa? Asma. Ada penderita asma? Ada. Siapa? Banyak ternyata penderita asma ini. Oke, selain asma apa lagi? Pengetahuan umum flu, influenza. Nah, yang sering ya paling soal seperti ini, panas, hujan, udah sekali ada terserang virus itu influenza. Mengalami sistem pernapasan. Ada lagi yang lain? Bronkitis menyerang bronkus. Oh, biasa sudah ada sebelumnya nih. Oke, ada lagi yang lain? Apa? Kanker paru-paru. Agak berbeda ya. Kalau kanker paru-paru kan namanya lumayan berat. Oke, itu materi selanjutnya tentang sistem pernapasan mengenai kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan. Oke, kalau sudah, sekarang silakan dibereskan di bukunya. Oke, silakan ketua kelas Adil pimpin doa. Siap, kelas. Doa mulai. Untuk pembelajaran hari ini Bu cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Kita kembali lagi ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu ya. Ya Ibu, pertama saya ucapkan terima kasih karena sudah mau bergabung bersama kami, di mana kita sebelumnya melakukan kegiatan observasi dan observasi ya Bu ya. Ini adalah kegiatan sebelumnya observasi, kali ini pasca observasi ditemani oleh pengajar bersama Nah, pada percakapan pasca observasi ini Ibu, saya mungkin akan memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan jalannya kegiatan observasi di kami yang sudah dilakukan di beberapa minggu yang lalu ya. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi Ibu sejauh mana proses pembelajaran yang dilakukan. Jadi di sini saya bukan mencari banyak kesalahan itu, tapi sesuai dengan kesempatan dan tugas kita masuk ke pertanyaan pertama ya Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan belajar selama 2019 di sekarang? Beda rasanya ketika ada observasi, begitu juga ketika saya observasi dengan gratis dia dengan kelas ketiga kepentingan jadi persiapan walaupun sudah dipersiapkan jauh-jauh hari tapi pas di observasi masih banyak salah iya jadi sampai sekarang pun juga sama gitu ya pengalaman belajarnya juga kan mengajarnya juga belum seperti di masa yang lain tapi ketika itu dinilai masih juga biasa bukan pakai sawah gitu gitu ya iya oke. Mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang lainnya itu saya ingin tahu dulu dari Ibu berkaitan dengan di kegiatan observasi kemarin pengembangan area pengembangan ya Bu ya bisa Ibu sampaikan kembali area pengembangan yang mau Ibu capai di kegiatan sebelum observasi kemarin. Untuk area pengembangan ada dua, itu area pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk pengetahuan itu saya mengambil melalui proses yang pembelajaran. Sedangkan untuk keterampilan itu saya mengambil di diskusi anak, diskusi kelompok, dan juga presentasi perwakilan dari tiap-tiap kelompok. Diskusi kelompok presentasi kelompok. Jadi area yang dikembangkan sesuai dengan catatan sebelumnya itu berhubungan dengan penilaian Ibu ya. Penilaiannya itu ada juga ada pengetahuan dan keterampilan yang jadi fokusnya Ibu ya. Pengetahuan itu diambil dari proses siswa yang keterampilannya itu diskusi kelompok dan presentasi kelompok. Kemarin juga berhubungan dengan strategi dan model pembelajaran yang ingin diterapkan dari
kendala ya guys ya, baik itu dari anak ya, kalau mau pas observasi saya saat ketika anak itu dikelompokkan berdasarkan dengan tingkat kesiapan belajar mereka, itu kan ada beberapa level tingkatan. Untuk yang level rendah itu saya merasa ada beberapa kelompok yang tingkat rendah ini merasa kesulitan. Jadi mereka itu hanya menunggu dari gurunya saja, dari guru itu menjelaskan dan kita menunggu, kita membantu dia menggunakan materi yang sama. Jadi dari yang dilakukan di kelas ternyata terdapat kekurangan ya, walaupun semuanya sudah berjalan dengan baik sebelumnya, tapi masih ada beberapa yang menurut Ibu masih kurang maksimal. Itu pada bagian ketika mereka melakukan pembelajaran jadi masih ada beberapa siswa yang praktik dan ada yang anak yang aktif, ada anak yang dan pembelajaran dari organisasi berdasarkan tingkat kemampuan ini akan menyebabkan anak dari beberapa kali sudah selesai tingkat itu kurang aktif. jadi kalau itu perjalanannya dan hal itu bisa terjadi menurut Bu Aziza tadi karena kenapa anak itu jadi kurang aktif ya, karena mereka tergantung pada temannya tadi terus kan mereka ada yang pinter nih ya, ada yang gitu aja, jadi mereka pun tidak bisa bergantung karena sebelumnya biasanya Bu Aziza membagi kelompok itu heterogen, jadi di situ ada yang mampu, ada yang kurang gitu ya, jadi yang kurang ini terbiasa bergantung dengan siswa yang mampu. Nah, ketika Bu Aziza menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tadi yang berdasarkan kegiatan belajar ya, nah ternyata siswa yang berada di level bawah ini ternyata karena ketergantungan tadi menjadi kurang aktif dan mereka hanya menunggu dari guru ada hal yang lain itu yang mengakibatkan kenapa itu bisa terjadi. mungkin juga dari pembentukan kelas 2 ya, dan jumlah siswanya 33. Kalian lakukannya. Dua kelompok untuk level atas, dua kelompok untuk level sedang, dan dua kelompok lagi untuk Oke, selanjutnya Bu ya. Itu tadi yang Ibu Aziza sampaikan. Menurut Ibu Aziza ketika melakukan pembelajaran di kelas atau ketika observasi belajar di kelas, hal yang mungkin Ibu Aziza rasa itu hal yang kurang maksimal gitu. Jadi di sini izinkan saya selaku pengamat pada saat itu untuk menyampaikan juga penilaian dari saya gitu. Ya, jadi setelah saya mengamati bagian observasi pada waktu itu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang itu saya lakukan. Itu juga proses pembelajaran dalam kelompoknya karena berhubungan dengan pelajaran juga saya nanti juga di beberapa kelompok ketika itu ada atas dan bawah itu yang level di bawah ini juga mereka kurang kurang aktif seperti kelompok yang lain. Dan mereka kan juga banyak menunggu guru memanggil saat itu juga Bu Aziza kan lebih sering ke ini ya, ke kelompok yang tadi yang pembelajaran dari audio ya, itu juga yang saya amati. Terus kalau untuk bagian yang lain sudah sesuai, sudah banyak sesuai pembelajaran diferensiasinya sudah terlihat sesuai dengan kesiapan belajar ya, mereka dikelompokkan berdasarkan mereka masing-masing sesuai dengan asesmen awal, terus sampai ke ada prosesnya itu juga di akhir tentang pengetahuan ya, itu juga sudah. Kalau yang lain pengalaman saya tidak terlalu banyak sih, kurang lebih sama dengan yang Bu Aziza sampaikan tadi ya. Oke, sebelum saya lanjutnya mungkin ada yang mau ditanya. Saya akan menurut Ibu yang bisa saya
banyak mempelajari pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kan saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi untuk sesuai dengan persiapan siswa belajar. Masih ada kekurangan. Nah, sebaiknya apa yang perlu saya benahi, apa perlu ditambahkan untuk pembelajaran diferensiasi agar tidak aktif. Ini mungkin pengetahuan yang saya dapat ya, kalau dibilang saya juga yang paling mampu juga belum, karena saya juga masih dalam proses belajar. Kalau dari pengamatan saya, sesuai dengan pengetahuan saya, kalau pembelajaran diferensiasi itu kan sebenarnya bisa apa saja, ya kan? Dan asesmen awalnya itu juga ada juga yang bisa kita ambil. Tadi dari kesiapan kerja, selain kesiapan belajar nanti ada dari minat, terus ada juga dari gaya belajar. Diferensiasi yang kita lakukan di dalam pembelajaran itu kan bisa dalam prosesnya, dalam produknya, bisa juga dalam komponennya. Mungkin bisa dari nanti memaksimalkan dari bagian-bagian lain dari itu kalau memang mau melakukan pembelajaran diferensiasi ini. Itu sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau pengen tahu lebih nanti bisa tanya juga sama tadi kan sudah menyampaikan semua yang terjadi ketika kegiatan observasi, ternyata masih ada kami rencana ke depan akan dilakukan. Sudah merealisasikan rencana yang disebutkan pemerintah. Semoga apa yang ibu rencanakan nanti berjalan dengan baik. Tapi mungkin pastinya ibu punya gambaran nih ketika ibu mau menerapkan hal yang berbeda dari sebelumnya. Itu kan untuk tujuannya untuk memperbaiki apa yang kekurangan apa yang kita dapat di negara sebelumnya ya. Adakah Bu Aziza ini punya konfigurasi enggak? Misalnya ketika setelah menerapkan pembelajaran ditambah dengan gaya belajar tadi, mungkin siswa menjadi paham dan konfigurasi dengan Bu Aziza bagaimana? Jadi ketika saat pas saya tambahkan ya belajar siswa, saya harapkan siswa itu lebih berperan aktif di diskusi itu ya. Dan juga untuk kelompok bawah itu mereka juga bisa ikut berdiskusi sesuai dengan apa yang saya diskusikan. Itu lebih tertarik orang mengenai dengan pembelajaran. Karena tadi materinya itu sudah dibuat dalam bentuk yang macam-macam gitu ya. Ikut diskusi itu menurut ibu ya. Jadi mungkin nanti bakal dari sebelumnya ya Bu. Kira-kira adakah pendukung yang dibutuhkan Bu untuk merealisasikan rencana?
lebih lagi terkait dengan modul saya, terkait juga dengan pembelajaran saya di kelas, itu sama-sama bagus. Ya, sama ini untuk kegiatan hari ini di kegiatan paskanya kesimpulan Mbak Aziza apa nih? Untuk kegiatan pasca ini, saya mendapatkan gambaran bahwa apa yang sudah saya lakukan sebelumnya di masa observasi ya, di observasi itu ternyata banyak yang perlu diperbaiki lagi. Terus juga untuk persiapan selanjutnya itu juga ada beberapa yang Itu sudah tahu nih dari obrolan kita Mbak Aziza jadi lebih terbuka, terus gambaran sudah punya gambaran jelas setelah ini mau ya, sekali lagi mudah-mudahan apa yang Ibu Aziza rencanakan nanti bakal terlaksana dengan baik dan hasilnya juga akan maksimal. Terima kasih banyak Ibu Aziza atas jawaban-jawabannya untuk ngobrol sama Bu Aziza ya berhubungan dengan apa yang sudah kita lakukan di observasi dan observasi yang